pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi Tuhan dan berlimpah berkat Tuhan. Mari sebelum kita mulai doa keluarga ini, kita akan bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, doa keluarga pada hari ini bertemakan garis finish. Mari kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu dari NKP 84 bait 1 dan keempat. Kuberikan bagimu tubuhku, darahku. Mari saudara-saudara, kita akan menaikkan doa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapa. Kami bersyukur Bapa kalau pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan badan yang sehat. Terima kasih atas bimbingan-Mu sepanjang malam. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Juga Tuhan, kami bersyukur kami boleh dapat bangun pagi, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau sucikan hati pikiran kami, sehingga kami boleh dapat menerima sabda-Mu yang akan sebentar dibawakan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan, beri roh hikmat bagi hamba-Mu yang akan memberitakannya, sehingga apa yang disampaikan bagi kami boleh kami mengerti, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami. Firman-Mu boleh menjadi kekuatan kami dalam kami menjalani hidup-hidup kami. Yang dimana pada saat ini wabah corona masih belum juga berakhir. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan memberi kami semua kekuatan, sehingga kami boleh menjalani hidup kami sampai akhir. Kami boleh memenangkan pertandingan ini. Kami boleh tetap setia kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berserahkan hidup kami hanya dalam tangan kasih kemurahan-Mu saja. Terima kasih Yesus. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana saja berada, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat kita semua. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo,
yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim, dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun. Ketika ia mati, matanya belum kabur, dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini. Dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang memelihara firman Tuhan dan menyatakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah garis finish. Dalam pergelaran lari maraton kompetisi Burlada Navarre, Spanyol, pada tanggal 2 Desember 2012, ada seorang pelari bernama Ivan Fernandez yang pada waktu itu tepat berada di belakang seorang pelari bernama Abel Mutai. Pelari Abel Mutai ini berasal dari Kenya yang pernah meraih medali perunggu lari maraton kategori 3.000 meter dalam sebuah olimpiade. Nah, Mutai melesat agak jauh di depan Fernandez. Dan ketika akan memasuki garis finish, tiba-tiba Mutai melambatkan larinya dan bahkan berhenti. Bahkan padahal waktu itu jarak garis finish dengannya kira-kira sudah hampir 10 meter. Tidak ada angin, tidak ada hujan, dan tidak ada cedera yang dialami oleh Mutai, tetapi tiba-tiba Mutai berhenti melanjutkan atau melakukan pelariannya. Walaupun pada waktu itu sudah hampir menuju finish. Dan sekonyong-konyong ia berhenti. Nah, melihat hal tersebut, maka Fernandez yang berada di posisi kedua mengerti bahwa Mutai mengira ia sudah selesai atau sudah berhasil melewati finish. Lalu ia berteriak kepada Mutai untuk segera melanjutkan pelariannya. Tapi Mutai yang berasal dari Kenya rupanya tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Fernandez. Lalu Fernandez juga memahami bahwa mungkin Mutai tidak mengerti apa yang diteriakan atau dikatakan karena Fernandez adalah orang dari Spanyol. Nah, melihat hal tersebut, lalu kemudian Fernandez memepet Mutai di belakangnya, lalu kemudian mendorong si Mutai untuk kemudian Mutai berlari, dan akhirnya Mutai berhasil melanjutkan pelariannya, melanjutkan lomba larinya, dan akhirnya berhasil memenangkan pertandingan lomba lari pada waktu itu. Dan apa yang dilakukan oleh Fernandez pada waktu itu merupakan sebuah tindakan yang memang tidak biasa, dan para penonton ketika menyaksikan hal tersebut setelah pertandingan lalu melihat dengan aneh dan kemudian bertanya-tanya, dan kemudian ada seorang wartawan yang bertanya kepada Fernandez mengapa ia melakukan hal tersebut. Padahal dia bisa saja melewati Mutai dan ia bisa memenangkan pertandingan. Dan ketika ditanyakan, kenapa engkau melakukan hal tersebut? Lalu Fernandez mengatakan, mimpi saya adalah bahwa suatu hari kita dapat memiliki semacam kehidupan komunitas di mana kita mendorong diri kita sendiri dan saling membantu untuk menang. Nah, si wartawan ini belum puas dengan jawaban Fernandez. Lalu kemudian bertanya lagi, tapi mengapa Anda membiarkan orang Kenya menang? Lalu kata si Fernandez, aku tidak membiarkan dia menang, karena dia akan menang. Dan perlombaan ini adalah miliknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Oma Opa, jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus di mana saja berada,
Perjalanan Musa mengantarkan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian memang tidaklah mudah dan singkat. Belum lagi berbagai pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Israel di tengah perjalanan mengharuskan Allah melalui Musa menyadarkan bangsa tersebut akan pimpinan dan tuntunan Allah bagi mereka. Pergumulan dan perjuangan Musa menjadi pemimpin bangsa Israel juga pada akhirnya menyebabkan Musa jatuh pada sebuah kesalahan yang akhirnya juga membuat Allah tidak memperkenankan Musa masuk ke tanah perjanjian. Tetapi dalam bacaan kita saat ini ditunjukkan bahwa Allah tetap mengasihi Musa dengan memperlihatkan atau memberi kesempatan kepada Musa untuk menyaksikan dengan mata kepala sendiri dari atas gunung Nebo tanah perjanjian. Dan kemudian memang dipilihlah Yosua untuk melanjutkan kepemimpinan Musa membawa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Dengan diperkenankannya Musa menyaksikan tanah perjanjian pada bacaan kita, meski dari jauh sebenarnya ia telah mencapai garis finish dari cara pandang Allah. Bahwa Musa telah menyelesaikan tugasnya sampai di situ saja dan akan diteruskan oleh pemimpin yang lain yaitu Yosua. Jadi bahwa kesempatan Allah memperlihatkan kepada Musa seluruh tanah atau negeri perjanjian itu juga menunjukkan bahwa Allah masih memberi penghargaan, memberi berkat kepada Musa atas apa yang dilakukan Musa sebelumnya. Berkat tersendiri bagi Musa ketika Allah mengizinkan Musa untuk melihat tanah perjanjian, meski dari seberang. Yang tanah itu akan juga diberikan kepada keturunan Musa sesuai dengan janji Allah. Nah, Bapak Ibu, Oma Opa, jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita, sepanjang yang kita jalani saat ini, mungkin banyak hal yang tidak bisa kita raih. Meskipun tujuan yang akan kita capai itu sederhana dan sudah dilakukan dengan segala daya upaya, tidak kurang pengorbanan dan perjuangan yang sudah kita berikan, dan tidak sedikit pula duka, cita, derita, nestapa yang kita alami, yang sudah kita rasakan. Meski yang kita ingin kita raih pun adalah hal-hal yang sebenarnya sangat alamiah dan sangat alami sekali dan sangat manusiawi sekali. Tetapi sekali lagi, seringkali kita tidak bisa meraih dan mencapainya. Tujuan yang akan kita capai tersebut akhirnya hanya sampai pada batas pandang kita tanpa kita bisa menggenggamnya atau merasakannya, yang itu sesungguhnya membuat kita bahagia. Memang itulah proses sebuah kehidupan, manakala tidak semua yang kita inginkan, yang kita ingin capai dapat kita dapatkan. Dan ketika itu semua terjadi, sebenarnya yang terpenting buat kita adalah kita tidak pernah berhenti untuk belajar memaknai semua peristiwa itu. Meski kita tidak mencapai garis finish, tujuan yang kita tuju, tetapi biarlah kita terus belajar, lalu kita terus mengucap syukur bahwa ternyata Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk melangkah bersamanya. Masih merasakan tuntunan Tuhan dan berkat Tuhan dengan memberi kita kekuatan untuk melanjutkan kehidupan ini. Bersyukur juga ketika kita bisa mengantarkan orang lain untuk mencapai garis finish tujuan yang ingin dicapainya. Seperti kisah Fernandes yang saya sampaikan sebelumnya. Ketika orang lain bahagia mencapai garis finish, mencapai tujuan yang ingin capai, biarlah itu juga menjadi kebahagiaan kita ketika kita juga mempunyai peran mendukung dia untuk mencapainya. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semua dan tetap bahagia. Amin. Shalom saudara-saudara yang kekasih. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan, saat ini
kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas berkat, karunia, anugerah-Mu yang Kau curahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, khususnya untuk penetua yang baru diteguhkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk program-program tahun pelayanan 2022 sampai 2023 yang akan segera dimulai. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja mempunyai hati untuk melayani dalam memimpin umat Tuhan dan menyadari panggilan Tuhan, baik itu sebagai pendeta, baik itu sebagai penutua, majelis dan pengurus gereja. Urapilah Tuhan agar hidup kami lebih saleh dan melayani pada penuh sukacita dan bekerja sama dengan baik satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-berkat-Mu ini, hingga kami boleh bersukacita dan penuh damai sejahtera. Kami juga mau berdoa agar program yang di tahun baru ini dapat dilaksanakan dengan baik dan mempunyai integritas hati yang lebih dekat kepada Tuhan dan mengenal Tuhan secara sebaik-baiknya. Tuhan, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, terimalah doa dan seruan permohonan kami ini. Tuhan kiranya mau mengabulkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi pegangan hidup kita, menjadi kekuatan hidup kita dalam kita menjalani hidup kita di dunia. Apalagi pada masa-masa yang seperti sekarang ini, begitu banyak kesusahan dan derita yang harus kita jalani. Dan biarlah semuanya itu boleh kita lakukan, kita jalani dengan sebaik mungkin bersama Yesus. Mari kita akan mengakhiri dengan memuji Tuhan kembali dari NKB 128. Ku berserah kepada Allah.
Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga. Segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita dan kesempatan kita sampai saat ini menjalani kehidupan ini, biarlah itu menjadi kesempatan yang indah. Walaupun begitu banyak tujuan hidup kita tidak tercapai atau apapun yang kita inginkan, yang kita rindukan dan kita harapkan tidak kita dapati atau tidak kita miliki, namun yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang kita alami selama ini dan kita rasakan biarlah itu menjadi berkat Tuhan tersendiri. Dan kita senantiasa diajarkan mengucap syukur walaupun kita tidak atau belum mencapai sesuatu yang kita harapkan. Bahkan ketika kita pun dimampukan untuk menolong orang lain mencapai garis finish atau mencapai tujuannya, biarlah itu menjadi kebahagiaan dan kesukacitaan buat kita semua. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Bila saat